kalau kita ngomong soal fosil, misalnya contoh yang paling gampang T-Rex. T-Rex itu sebetulnya itu cuma 2 tulang bawah rahang lalu sama taringnya satu. Sebetulnya tidak ada gambaran utuh-utuhnya fosil satu T-Rex itu, tidak ada. Fosil T-Rex itu cuma sepotong. Terus kemudian yang lain itu bentuk imajinasi. Ya, saya nggak tahu ya, tapi yang jelas nggak ada tulangnya. T-Rex itu gambaran yang sekarang T-Rex wah gitu kan, nggak ada tulangnya seperti itu ternyata. Gitu. T-Rex belum tentu ada juga ya. Siapa yang jamin T-Rex ada? Iya. Jadi dua pujaan dari teman-teman kita ini. Aduh, saya ngomong pujaan kok kayaknya nggak sampai hati ya. Mau ngomong badut tapi aduh, maaf ya kalau tersinggung, tidak bermaksud. Tapi kenapa saya bisa katakan ini badut? Karena mereka ngelawak, mereka lucu ya. Jadi Kainama ini memberikan sebuah ilustrasi seperti T-Rex. Jadi T-Rex itu katanya cuma ditemukan tulang rahang dan taringnya saja. Jadi Kainama mau kasih tahu bahwa T-Rex yang selama ini kita bayangkan di film-film itu tuh cuma imajinasi. Kenapa? Karena katanya cuma ada tulang dan taring T-Rex. Nah pertanyaannya begini, kita cek data validnya yuk gitu. Data validnya apa? Data validnya adalah T-Rex itu, menurut teman-teman bisa cari di Wikipedia, bisa langsung kebuka ya, gampang itu. Jadi spesimen atau fosil dari T-Rex itu, teman-teman memang ada yang cuman sifatnya itu 1%. Jadi dari seluruh tulang-tulang itu cuma 1%. Tapi kalau teman-teman saksikan lagi bahwa tulang-tulangnya itu ada yang sampai 13%, ada yang sampai 10%, teman-teman. Nah, ini adalah sebuah data yang tidak bisa dibantah oleh Kainama. Sementara Kainama cuma bilang bahwa T-Rex itu yang ketemu tulangnya itu cuma rahang sama giginya doang. Nah, pada kenyataannya pada tahun 1990 ditemukan fosil T-Rex lagi yang dikasih nama Shu. Itu jumlah atau kelengkapannya 85% tulang T-Rex ya. Jadi teman-teman, dari data yang kita dapatkan, Kainama ini kayaknya sedikit menghalu biru ya. Kenapa saya katakan Kainama ini menghalu biru? Karena Kainama ini agak-agak ngelantur gitu loh teman-teman. Jadi dari data yang data yang dia munculkan ternyata kita menemukan bahwa dia salah data. Dia sendiri mengutip data yang keliru teman-teman ya. Dia mengutip data yang sangat-sangat salah. Dan seperti yang teman-teman bisa saksikan, sekali lagi saya tunjukkan ya teman-teman ya. Mana itu? Ya, oke. Saya tunjukkan sekali lagi. Teman-teman bisa lihat Kainama di sini halus sekali. Karena T-Rex yang namanya fosil yang namanya Su ini sudah 85%. Jadi kali ini Kainama ngelantur ketika dia bilang T-Rex itu cuma ada tulang gigi dan tulang rahangnya. Kalau teman-teman cari lagi, teman-teman bisa ketemu ada sebuah video yang diluncurkan oleh Fox ya. Teman-teman nanti bisa lihat. Di situ di judul dari videonya adalah How Scientists Solve This Dinosaur Puzzle. Bagaimana para ilmuwan bisa solve puzzle dari tulang-tulang dinosaur ini. Jadi mereka mencocokkan satu persatu dari tulang-tulang yang didapat, mereka kumpulin contoh-contohnya. Jadi contoh-contohnya ini ada yang namanya Su, ada yang namanya Scotty, ya, ada yang macam-macam lah teman-teman. Nah dari situ mereka kemudian mencoba untuk melakukan rekonstruksi, tidak seperti yang Kainama bilang cuman fosil dan gigi taring. Mereka melakukan rekonstruksi berdasarkan fosil, ada bagian kepalanya, ada yang bagian tulang belakangnya, ada yang ketemu bagian yang lain. Mereka bikin rekonstruksi dan tentu saja ilmuwan-ilmuwan ini nggak bodoh. Akhirnya mereka ketemu kira-kira bentuk tulang utuh dari T-Rex itu seperti apa teman-teman. Jadi dari sini saya mau tunjukkan kepada Anda semua, ilustrasi dari Kainama ini kelihatannya aja smart. Tetapi pada kenyataannya apa yang dia ngomong itu salah gitu. Karena dia kurang belajar begitu ya.
Nah, jadi dari sini saja ketika Kainama mengatakan T-Rex itu tidak ada, ya, tidak ada sebesar itu. Akhirnya Ipung mengambil kesimpulan T-Rex itu hasil imajinasi dan belum tentu ada. Teman-teman, dari sini jelas-jelas bahwa mereka ini memalukan atau malu-maluin, ya. Jadi mereka ini memalukan sekali. Saya justru sampai sekarang jadi heran dengan masih ada saja teman-teman yang muslim yang percaya kepada orang-orang seperti ini yang sudah jelas-jelas memalukan. Argumentasinya ngawur, argumentasinya itu ada di awan-awan, halusinasi tingkat akut teman-teman ya. Nah, menurut teman-teman apa yang membuat orang-orang seperti ini bisa dipercaya? Padahal mereka itu jelas-jelas membodohi banyak orang dan sedihnya adalah banyak orang suka dibodohi. Kenapa ya teman-teman kita ini sebagian suka banget dibodohi oleh orang-orang seperti ini? Gitu loh teman-teman ya. Kita menyayangkan ya, sekali lagi teman-teman, dimohon teman-teman yang menyaksikan video ini, kami ingin membuka rasionalitas Anda. Anda bisa melihat bahwa manakah mereka yang ngomong-ngomong kecap-kecap doang sambil menjelekkan agama lain dengan apakah mereka ini benar? Sudah kelihatan mereka tuh ngawur ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi apa yang menjadi tuduhan dari Kainama bahwa Alkitab itu cuma dari papirus? Mari kita saksikan sama-sama. Sekarang hubungannya dengan fosil agama apa, Ustaz? Benda-benda yang diketemukan itu cuma serpihan-serpihan. Contoh, papirus P52 itu katanya dasar dari kitab Yohanes. Papirus P52 begini. Papirus P52 cuma segini. T-Rex dari satu tulang bisa jadi sedemikian besar. Agama saudara kita tersayang bisa jadi sedemikian besar hanya berdasar dari kertas yang sebesar ini. Namanya papirus P52. P52. Demikian. Tinggal Google kosong, ketik papirus P52. Masya Allah. Mereka kayak merasa di atas angin ya. Apalagi Kainama ya. Wah. Jadi Kainama ini menyamakan teman-teman bahwa Sekarang hubungannya kitab suci Kristen itu berdasarkan papirus 52. Jadi dikembang-kembangin dari cuman kertas kertas kecil gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman apa sih P52? Kalau teman-teman bertanya-tanya, P52 itu adalah potongan papirus yang diberikan judul P52 itu kodenya ya. Jadi sekarang itu ada di Rylands Library Papyrus dan memang ini adalah potongan kecil seperti atau sebesar tisu yang tadi Kainama katakan ya. Nah, ini dipajang di museumnya teman-teman. Nah, ini adalah papirus atau potongan perkamen manuskrip dari kitab suci salinan kitab suci atau lebih tepatnya kitab Yohanes yang berasal dari abad kedua. Jadi tahun 125 para peneliti memperkirakan 125 sampai 175. Dan ini adalah sebuah dokumen yang historis ya, yang berisikan kitab suci orang Kristen. Nah, Kainama mengatakan papirus inilah yang kemudian dikembangkan oleh orang Kristen menjadi kitab suci Kristen. Jadi seperti analoginya tadi itu loh teman-teman. T-Rex dari tulang rahang, tulang gigi, terus jadi gede. Ya. Kainama bilang dari potongan kertas kayak tisu, terus jadi satu kitab. Itu maksudnya gitu kira-kira dia mau bilang. Ya. Nah, kita cek fakta dulu. Apakah kitab Yohanes ini berasal dari papirus P52? Itu cek fakta ya. Nah, jadi begini. Sebagai sebuah gambaran, teman-teman, saya antisipasi banyak yang awam di sini. Jadi kitab suci kita atau Alkitab kita itu adalah hasil salinan, ya. Hasil salinan dari masa ke masa. Kenapa? Karena kitab suci waktu itu belum ada mesin cetak, jadi disalin. Lalu kemudian masalahnya sebelum abad keempat, media cetak yang paling banyak dipakai itu papirus. Kenapa papirus? Papirus itu dari serat daun, mudah sekali rusak,
apalagi kalau kena lembab, lalu kemudian mudah hancur, makanya disalin dan disalin. Jadi orang itu melakukan penyalinannya banyak. Nah, salinan kitab Kristen itu banyak. Salinannya paling banyak jumlahnya. Kalau teman-teman belajar kritik teks, teman-teman akan tahu bahwa Alkitab Kristen itu adalah the most trusted Bible, the most trusted tulisan yang paling bisa dipercaya karena salinannya jumlahnya itu ribuan, ya, ribuan bahkan belasan ribu. Nah, bahan papirus itu mudah rusak sehingga salah satu naskah kitab Yohanes ini tentu saja rusak. Nah, ditemukanlah potongannya itu sebesar tisu. Nah, tapi masalahnya papirus P52 itu bukan satu-satunya salinan. Jadi Kainama itu memframing seakan-akan cuman ada satu nih. Nah, dari satu yang kecil itu terus dibikin kitab suci yang gede. Ya memang sih gaya retorika dia itu sudah jelas-jelas mengarahkan bahwa ya kitab Kristen itu dibikin-bikin kan gitu. Nah, cuman pada kenyataannya papirus P52 ini bukan satu-satunya. Kalau kita bilang dibikin sebanyak itu, ya otomatis logikanya adalah berarti cuman ini kan yang ada kan, lalu dikembangin kan. Masalahnya P52 itu bukan satu-satunya salinan yang ada. Nah, ini tadi P52 ya. Teman-teman bisa lihat ini adalah potongan dari Yohanes. Nah, jadi sekali lagi kita saksikan ya, supaya kita jelas apa yang jadi argumen dia ya. Sekarang hubungannya dengan fosil agama apa, Ustaz? Benda-benda yang diketemukan Iya. itu cuma serpihan-serpihan. Contoh, papirus P52 itu katanya dasar dari kitab Yohanes. Papirus P52 segini. Papirus P52 cuma segini. T-Rex dari satu tulang bisa jadi sedemikian besar. Agama saudara kita tersayang bisa jadi sedemikian besar hanya berdasar dari kertas yang sebesar ini. Namanya papirus P52. P52. Demikian. Tinggal